Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode spesial Lebaran 2024. Bagian kedua, bos besar yang memutuskan akan melihat anaknya kerja menjadi cleaning service di tempat Pak Henry. Pak Henry pimpinan perusahaan itu, serta para tamu-tamunya, tentu belum tahu mereka kalau akan kedatangan pemimpin tertingginya. Mereka pun masih saling bicara, sedang menikmati jamuan. Sementara itu, Kenshin yang baru diberi peringatan oleh wanita yang bernama Kaori, putrinya yang punya perusahaan ini. Kenshin merasa tak tersinggung ataupun marah. Kenshin tetap melanjutkan kerjanya. Kaori pun bicara pada Michael, didampingi mamanya. Di saat itu tiba-tiba Kenshin diperintah oleh atasan cleaning service-nya. Hei, kamu lihat itu sebelah kanan. Ada sampah tisu berserakan di bawah. Cepat bersihkan, masukkan ke dalam sampah. Kenshin melihatnya, langsung mendatangi tempatnya. Tempatnya itu tak jauh dari Kaori berdiri. Kaori dan mamanya pun melihat Kenshin, yang baru ditegurnya barusan. Kini sedang memungut sampah. Sampah tisu kertas plastik bekas makanan. Kenshin duduk merunduk, tangannya mengambil sampah itu. Malah tamu-tamu lainnya, yang ada di sekitaran itu, ikut melempar bekas tisunya. Melempar bekas makanannya ke arah Kenshin. Maksudnya dibuang ke bawah, agar cleaning service itu mengambilnya. Bukan hanya 1-2 orang, melainkan ada 5 yang melakukan. Kaori dan mamanya pun melihatnya. Cleaning service itu dilempari tisu. Michael yang ada di depan Kaori lalu bicara. Memang pantas sekali ya Nona Kaori. Dia diperlakukan begitu. Sebab dia memang kerjanya cleaning service. Resikonya seperti itu. Kaori menjawabnya. Iya sih emang. Lagian dia juga pekerja tak sopan. Ya gitu dapat balasannya. Kaori pun tiba-tiba melihat Kenshin. Melihat wajahnya, Kaori pun merasa aneh dirinya. Pria yang berambut panjang seperti itu, kok dibiarkan kerja di sini? Padahal lainnya rambutnya pendek. Kaori melihat lagi Kenshin. Hatinya langsung bicara sendiri. Oh, tampan juga ya wajahnya. Namun Kaori langsung menyela. Melawan kata-katanya. Tidak dia itu cleaning service. Tak pantas dapat pujian dariku. Meski ada Michael di depannya. Pria yang jadi direktur muda. Sekolahnya dari Amerika. Mamanya pun suka. Kaori tak bilang dalam hatinya kalau Michael ini tampan. Malah Kenshin cleaning service yang dibilang hatinya begitu. Namun Kaori menolaknya, sebab Kenshin pekerja biasa. Di saat itu makin banyak sampah-sampah yang dibuang di depan Kenshin. Kaori sampai ikut pula melempar tisunya karena merasa benci dengan Kenshin. Kaori bahkan berjalan mendekat ke Kenshin. Kaori langsung bilang, Mas tolong juga ya, buang botol minuman ini. Kaori melempar ke bawah Kenshin 2 botol minuman yang dipegangnya. Michael pun senang melihatnya. Pak Henry pun sama, membuang bungkus makanan ke arah Kenshin. 2 orang-orang di situ sangat menghina sekali ke Kenshin, yang pekerjaannya cleaning service. Meskipun demikian, ada satu yang masih punya perasaan. Dia juga pemimpin perusahaan relasi kerja dari PT Intel Corporation, yang tiba-tiba mendatangi Kenshin. Langsung saja dirinya bilang, oh ya permisi ya, boleh saya bantu masnya ini? Seseorang itu mengambilkan plastik di bawah, lalu membuangnya di tempat sampah yang ada di dekat Kenshin. Bahkan seseorang itu membuka dompetnya, mengambil uang dari dalamnya. Langsung saja dia bilang, oh ya ini uang untuk masnya. Uang ratusan ribu hendak diberikan. Kenshin melihatnya, seorang wanita tamu di sini, yang juga pemimpin perusahaan, memberikan uang ke dirinya. Kenshin pun menjawabnya, jangan mbak, ini memang pekerjaan saya. Kenshin tersenyum melihat wanita itu. Wanita itu pun langsung dipanggil Pak Henry. Oh ya Mbak Rena Larazati. Sudah jangan diberikan tips untuknya. Sebab memang dia lagi training kerja. Jadi harus mendapat banyak pekerjaan.
untuk membersihkan kotoran di sini. Sudah Mbak Rena, jangan diberikan. Kaori dan mamanya pun melihatnya. Ada wanita tamu ayahnya, yang berbuat baik ke cleaning service itu. Pak Verga pun bicara ke anaknya Michael. Itu Michael, wanita muda yang menggantikan ayahnya untuk menjadi pimpinan perusahaan. Kamu lihat mobil Lamborghini yang di depan. Mobil itu miliknya. Kaori dan mamanya pun mendengarnya. Kaori masih memperhatikan seorang wanita yang seusia dengannya sudah jadi pemimpin perusahaan. Kaori pun berpikir lagi. Ngapain juga dia baik ke cleaning service itu? Jangan-jangan suka kali dirinya suka pada cowok cleaning service. Duh, amit-amit cewek cantik dan kaya seperti dirinya. Kok seleranya cleaning service? Hati Kaori bicara sendiri. Lalu Rena Larazati pun berdiri. Uangnya tak jadi diberikan karena Kenshin menolaknya. Terlebih dilarang oleh Pak Henry. Cleaning service jangan menerima uang tips dari tamu di sini. Kenshin pun melihat Rena, yang kembali ke tempatnya. Sedang bos besar masih dalam perjalanan. Orang-orang yang ada di perusahaan ini, tak ada satupun yang punya firasat bahwasannya cleaning service yang kerja membersihkan sampah, yang berbaju hitam putih, akan mengejutkan mereka. Kaori pun ditanya mamanya. Oh ya Kaori, mama mau bilang, mama dan papamu tadi sudah saling bicara. Maksudnya begini, membicarakan tentang kamu. Kaori, apa kamu mau mama jodohkan dengan Michael itu? Michael itu kan anak teman ayahmu. Kaori langsung menjawabnya. Ah mama, ini bisa aja. Enggak ma, Kaori enggak mau dijodohkan segala. Pokoknya Kaori enggak mau. Mamanya pun menyahut. Jangan gitu Kaori. Ini kan demi kebaikan kamu. Mama pilihkan yang terbaik untukmu. Apa mau kamu mama pilihkan? Laki-laki yang tak punya seperti cleaning service itu. Dia kan suka kamu. Kaori menyahutnya. Ih, amit-amit mama ini menjodohkan dengan dia. Emang siapa yang minta? Mamanya melihat Kaori. Wajahnya nampak lain. Tak sama dengan sebelumnya. Saat dijodohkan dengan Michael, Kaori yang ini seperti beda sekali. Mamanya pun bertanya, ada apa memangnya? Jadi bingung dibuatnya. Meskipun demikian, Kaori tetap menolaknya. Kaori berkata, duh ma, jangan bilang cleaning service itu lagi. Kayak nggak ada orang lain saja. Bikin sebel Kaori melihatnya. Mamanya pun mengerti. Hingga pertemuan silaturahmi kini menginjak sesi para pimpinan. Masing-masing orang akan bicara di depan. Pak Henry yang pertama berkata. Pak Henry itu bilang, oh ya semuanya, semua yang hadir di sini, baik mitra grup perusahaan atau relasi-relasi bisnis kami, saya ucapkan terima kasih yang banyak. Pak Henry pun melanjutkan bicara lagi tentang kerjasama perusahaan, hingga satu persatu berganti. Para pimpinan lain juga bicara, termasuk si Rena Larazati, yang sekarang naik panggung utama. Kenshin pun masih berdiri tak jauh dari tempat itu, karena berjaga-jaga kalau ada sampah yang terlihat, Kenshin akan membersihkan. Di saat Rena berjalan, tiba-tiba Rena terpeleset, hendak jatuh, karena ada sup ikan yang tumpah di lantai. Tak terlihat oleh Kenshin. Beruntungnya Rena bisa berpegangan. Kenshin pun langsung sigap menolong Rena dengan memegang tangannya, hingga membuat orang-orang di situ jadi marah semua melihat cleaning service yang memegang pimpinan perusahaan. Seorang wanita yang terhormat, wanita karir dan kaya. Kaori pun melihatnya pula, mamanya pun demikian. Sedang Rena yang dipegang Kenshin justru tak marah. Si Rena malah tersenyum, sambil mengucapkan kata, terima kasih ya mas sudah membantu. Lantas Rena melanjutkan jalannya. Kenshin langsung dipanggil Pak Henry. Kenshin pun menghampiri. Di situ ada Kaori dan mamanya. Ada Pak Verga dan anaknya Michael. Pak Henry berkata, oh ya kamu cleaning service. Barusan kamu berbuat apa tadi? Itu seorang bos perusahaan, tamu yang saya undang di sini. Kok kamu dengan seenaknya, dengan tangan kotormu, memegang-megang tangannya? Apa kamu tak merasa, dilihat banyak orang di sini? Bikin malu saya saja. Punya pekerja yang kurang ajar. Kaori pun juga bilang, iya pak, dia emang kurang ajar. Pegang-pegang tangan segala. Kenshin menjawabnya, oh itu pak, saya tadi cuman membantu.
Tak ada maksud lainnya, Kaori menyahut. Itu hanya alasan aja, Pak. Beri saja dia hukuman yang berat, biar tak mengulangi lagi. Tak ada yang tahu, marahnya Kaori ini karena benci ke Kenshin, atau marah karena cemburu. Hanya hatinya Kaori yang bisa menjawabnya. Pak Henry pun berkata, kalau gitu kamu cleaning service. Hari ini kerja terakhir di sini. Besok kamu tak boleh masuk lagi. Ambil gajimu nanti di kantor HRD. Kenshin dipecat kerja, dengan secara tidak hormat. Di saat bersamaan itu, bos besar dan rombongannya telah tiba di pintu gerbang. Terlihat masuk perusahaan. Security pun langsung melaporkan, ada pimpinan tertinggi, bos besar orang nomor 1, yang datang ke sini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.